Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mahabbahku TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam rumahku, tiba-tiba masuklah Husain radhiyallahu anhu kepada beliau. Maka aku memandang keduanya dari pintu. Saat itu Husain radhiyallahu anhu bermain-main di atas dada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sementara di tangan Nabi shallallahu alaihi wasallam ada sebongkah tanah dan air mata beliau mengalir. Dan ketika Husain radhiyallahu anhu sudah keluar, maka aku pun masuk kepada beliau. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat engkau, di tangan engkau ada tanah sambil engkau menangis." Maka beliau pun bersabda kepadaku, ketika aku bersuka cita dengannya, sementara dia di atas dadaku sambil bermain-main, maka datanglah Jibril kepadaku. Dia memberiku tanah yang mana dia akan dibunuh di atasnya. Karena itulah aku menangis. Di dalam kitab Nuruz Zalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan sesungguhnya Rasulullah memberi Ummu Salamah sebuah botol yang di dalamnya ada tanah tempat dibunuhnya Husain. Botol tersebut ditinggalkan di sisinya. Hal itu adalah ketika Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengabarkan beliau bahwasanya Husain akan dibunuh di atas tanah ini. Dan malaikat Jibril memperlihatkan kepada beliau dari tanahnya bumi, di mana Husain akan dibunuh di atasnya. Dan beliau pun mencium tanah tersebut seraya berkata, "Celaka Karbala." Dan beliau berkata kepada Ummu Salamah, "Jika tanah ini sudah menjadi darah, maka anakku Husain telah dibunuh." Dan ketika dilihatnya tanah menjadi darah, maka terperanjatlah Ummu Salamah. Dia berkata kepada budak perempuannya, "Pergilah engkau ke pasar, lihatlah berita apa di sana." Dia pun pergi ke pasar dan pulanglah dia ke Ummu Salamah. Dia berkata kepada Ummu Salamah, "Husain bin Ali radhiyallahu anhu telah dibunuh." Ternyata benar beberapa puluh tahun kemudian ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenyataan. Tepat pada hari Asyura 10 Muharram, Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, gugur syahid di tangan orang-orang yang zalim. Peristiwa memilukan itu terjadi pada hari Jumat 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Kejadian itu sangat memilukan, menyedihkan, dan merupakan musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Husain adalah putra Ali dan Fatimah, cucu Rasulullah yang sangat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Husain adalah putra Ali dan Fatimah, cucu Rasulullah yang sangat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik fisik maupun akhlaknya. Husain bin Ali adalah seorang pemimpin yang soleh, bertakwa, waro, dan zahid. Mengenai keutamaan beliau adalah saudaranya Al Hasan bin Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Hasan dan Al Husain adalah sayyid pemimpin para syuhada, para pemuda di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Peristiwa berdarah yang dikenal dengan tragedi Karbala yang dilakukan oleh kelompok pro khalifah pada masa itu, yaitu pendukung Yazid bin Muawiyah. Peristiwa itu memang sangat kejam dan tragis bagi siapa yang merenungkan ataupun membaca kisahnya, sebab yang dibunuh adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Tarikh At-Tabari dikatakan sebelum terjadinya pertempuran itu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sempat berkata kepada para tentara utusan Yazid agar mereka sadar atas kesalahan yang mereka lakukan. Sayyidina Husain berkata, "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikanlah, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu Fatimah Zahra?
bukankah aku ini anak dari penerima wasiat Sayyidina Ali dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang saudaraku dan aku? Kata baginda Rasulullah, kami berdua adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakanlah kepada para sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik, yang semuanya akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah semua ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Namun sayangnya mereka yang telah terkunci hatinya tidak tersadar dengan perkataan yang disampaikan Sayyidina Husain. Pasukan yang mengepungnya Sayyidina Husain atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu tetap memaksa Sayyidina Husain untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ibnu Katsir melalui kitab Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan Yazid diangkat menjadi khalifah setelah ayahnya wafat pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Dia menunjuk Al-Walid bin Butbah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Madinah, An-Nu'man bin Bashir gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad gubernur Basrah, dan Ammar bin Sa'id bin Al-As gubernur Makkah. Tak ada ambisi baginya kecuali mendapatkan baiat dari mereka yang menentang baiat terhadap keputusan penunjukan Muawiyah terhadap Yazid untuk menjadi khalifah. Usai ayahnya wafat, Yazid meminta pemimpin kota Madinah, Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, untuk mendesak penduduk Madinah mengambil sumpah setia kepada dirinya. Namun Sayyidina Husain dan Abdullah bin Zubair tidak bersedia membaiat Yazid sebagai khalifah. Seorang pria seperti saya tidak bersumpah setia secara diam-diam, dan tidak hak engkau memaksaku. Tetapi jika semua orang berkumpul dan engkau ajak kami bersama mereka, itu baru satu suara, kata Sayyidina Husain saat diminta Walid untuk membaiat Yazid. Hingga akhirnya pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi terjadilah tragedi berdarah yang selalu diingat dengan tragedi Karbala dalam agama Islam. Itulah tragedi di mana Sayyidina Husain yang syahid dalam pertempuran yang tidak seimbang. Pertempuran itu tidak seimbang dikarenakan sebanyak 4.000 pasukan yang dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Sayyidina Husain yang hanya berkekuatan 72 orang, yang terdiri dari 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya terdiri dari anak-anak dan kaum wanita. Pasukan Sayyidina Husain bertempur dengan gagah berani menghadapi hujan panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan musuh. Namun mereka berakhir dengan kekalahan setelah pasukannya habis. Akhirnya Sayyidina Husain pun dibunuh dengan tombak oleh Sinan bin Anas bin Amr Nakai. Kemudian Sinan bin Anas Amr Nakai juga menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkan kepala Sayyidina Husain kepada Qauli bin Yazid. Hal ini diceritakan secara rinci oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Menurut sumber lain, yang membunuh Husain adalah Samr bin Zain, sedangkan yang membawa kepalanya ke hadapan Ubaidillah adalah Qauli bin Yazid. Sejarah mencatat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum semua yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di tanah Karbala, Irak. Cucu kesayangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam syahid terbunuh bersama sebagian besar pemuda Ahlul Bait. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir dikatakan ada banyak riwayat yang mengisahkan hukuman Allah terhadap para pembunuh Sayyidina Husain dan sebagian besarnya merupakan kisah sahih. Dalam buku kisah Karomah Wali Allah karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani dikatakan Ibnu Syi'ab al-Zuhri menuturkan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain mendapat siksa di dunia.
ada yang dibunuh, buta, wajahnya menghitam, atau kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat. Di antara yang mengalaminya adalah Abdullah bin Hashim. Ketika pihak Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Husain berperang, mereka menghalangi Sayyidina Husain untuk mendapatkan air. Abdullah memanggil Sayyidina Husain lalu berkata, "Hai Husain, tidakkah kamu lihat air itu seolah-olah berada di tengah-tengah langit? Demi Allah, kamu tidak akan merasakan setetes air pun sampai kamu mati kehausan." Kemudian Sayyidina Husain berdoa, "Ya Allah, semoga dia mati kehausan." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Sayyidina Husain. Ketika Abdullah meminum air, ia terus meminum air itu tanpa henti, tetapi dahaganya tidak hilang juga sampai ia mati kehausan. Kejadian itu disampaikan oleh Imam Al-Shali Ba'lawi dalam kitab Al-Mashru Al-Marwi. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa Sayyidina Husain berdoa ketika hendak meminum air yang dibawanya. Tiba-tiba seorang laki-laki yang dikenal sebagai seorang penakut memanah Sayyidina Husain hingga anak panah itu mengenai langit-langit mulut Sayyidina Husain sehingga membuatnya tidak bisa minum. Lalu Sayyidina Husain berdoa, "Ya Allah, berilah rasa haus kepadanya." Maka orang keji itu berteriak-teriak karena perutnya kepanasan dan punggungnya kedinginan. Kemudian di depannya diletakkan es dan kipas, sementara di belakangnya diletakkan tungku perapian. Dia berteriak, "Beri aku minum." Lalu ia diberi satu wadah besar berisi arak, air, dan susu yang cukup untuk 5 orang. Ia meminumnya, tetapi ia tetap berteriak kehausan. Ia diberi minum lagi dan lagi dengan ukuran semula. Lalu ia meminumnya sampai perutnya kembung seperti perut unta. Kejadian itu diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Syawaib. Asy-Syali juga menceritakan bahwa ada seseorang yang hanya menghadiri pembunuhan Sayyidina Husain, lalu ia menjadi buta. Ketika ditanya tentang sebab kebutaannya, ia menceritakan bahwa ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pedang dan di depan beliau terhampar tikar dari kulit. Dia juga melihat 10 orang pembunuh Sayyidina Husain disembelih di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela dan mencemoohnya karena telah ikut mendukung para pembunuh itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan celak dari darah Sayyidina Husain ke matanya, lalu ia menjadi buta. Di dalam kisah lain, Asy-Syali menceritakan bahwa ada seseorang yang menggantung kepala Sayyidina Husain dengan tali pelana kudanya. Beberapa hari kemudian wajahnya tampak lebih hitam daripada aspal. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Engkau adalah orang Arab yang paling hitam wajahnya." Dia berkata, "Pada malam ketika aku memegang kepala Husain, lewatlah 2 orang mencengkeram lenganku. Mereka mengirimku ke api yang menyala-nyala dan mendorongku masuk ke dalamnya. Aku hanya bisa menunduk lemah. Api itu menghembuskan kulitku sehingga hitam legam seperti yang kau lihat." Akhirnya ia pun tewas dalam kondisi mengenaskan. Ibnu Katsir menuturkan sebagian besar riwayat tentang petaka yang menimpa para pembunuh Sayyidina Husain adalah sahih. Sedikit sekali dari mereka yang berhasil selamat dari petaka dunia. Tidak seorang pun dari mereka yang mati tanpa menderita sakit sebelumnya, dan kebanyakan mereka menderita penyakit gila. Dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, Sayyid Hasan Al-Husaini Az-Zuhri menuturkan, semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain mendapatkan hukuman Allah di dunia. Di antara mereka ada yang mati dibunuh, ada yang ditimpa kebutaan, ada yang kulit wajahnya menghitam, dan ada pula yang kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat. Di dalam kitab Asy-Syari'ah dikatakan dari Abu Raja' Ad-Doradi menuturkan, "Janganlah kalian mencela keluarga Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di tempat ini. Dahulu kami punya tetangga dari Balhajim, Kufah. Suatu hari ia berkata, 'Bagaimana pendapat kalian tentang si Fasik bin Fasik Husain yang dilaknat Allah ini?' Maka seketika itu juga Allah melemparkan noktah putih dari langit ke matanya, sehingga ia buta saat itu juga. Sungguh aku menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalaku sendiri." Di dalam kitab Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir dikisahkan dari Atha bin Muslim
meriwayatkan dari Ibnu Suddi bahwa ayahnya Suddi bercerita, dahulu kami para budak bisa menjajakan tekstil di perkampungan Karbala. Suatu hari kami bertemu dengan seorang laki-laki yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Laki-laki itu berkata, wahai penduduk Kufah, kalian memang pendusta. Kalian katakan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain telah dimatikan Allah dalam keadaan sul khotimah atau terbunuh secara keji. Ini buktinya, aku masih hidup, padahal aku berada di tempat kematiannya ketika itu. Bahkan kini aku mempunyai harta yang paling banyak. Mendengar itu kami pun segera menyudahi makan. Ketika itu lentera masih menyala. Pria itu kemudian beranjak untuk mematikan lentera tersebut. Ia berusaha mengeluarkan sumbu lampu dengan jari tangannya, tapi tiba-tiba api menyambar jarinya. Ia berusaha memadamkan api tersebut dengan meniupnya, tapi ketika jari tangannya didekatkan ke mulutnya untuk ditiup, justru menyambar jenggotnya. Ia pun berlari ke kolam lalu menceburkan diri ke dalamnya, tetapi kulihat api itu tetap menyala di dalam air dan membakar tubuhnya sampai hangus seperti arang. Tetapi di dalam kitab Tarikh Dimashq dikisahkan dari Al-Amash, ia mengatakan, aku mendengar perihal seorang laki-laki yang sengaja buang air besar di atas makam Al-Husain bin Ali. Maka Allah menimpakan penyakit gila, lepra, sopak, dan berbagai penyakit serta musibah kepada keluarganya. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dikatakan, para pembunuh Sayyidina Husain dan Ahlul Baitnya juga menjadi buronan yang terus dikejar pasukan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi. Ia adalah seorang yang ingin menuntut balas atas kematian Al-Husain dan Ahlul Baitnya pada tragedi Karbala. Akhirnya pasukan Al-Mukhtar berhasil menggelandang mereka satu persatu ke hadapan Al-Mukhtar. Al-Mukhtar lantas memerintahkan untuk membunuh mereka dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kekejian yang mereka lakukan terhadap Sayyidina Husain ketika itu. Di dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zarkali dikatakan, Syamr bin Zuljauzan dibunuh dalam sebuah penyergapan yang dilakukan pasukan Al-Mukhtar. Ketika itu, Syamr menghadapi pasukan tersebut tanpa sempat mengenakan baju atau menyentuh pedangnya. Syamr memang sempat melukai mereka, namun Abu Umaroh kemudian berhasil membunuhnya. Jasadnya lalu dilemparkan untuk makanan anjing. Di dalam kitab Usdul Ghofah dikatakan, Khawli bin Yazid al-Asbahi juga mengalami nasib yang sama. Ia dibunuh lalu jasadnya dibakar. Pasukan Al-Mukhtar menghukumnya demikian karena dialah yang membawa kepala Sayyidina Husain. Dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun dikatakan, adapun Hakim bin Tufail At-Ta'i, orang yang memanah Al-Husain, ia juga dibunuh pasukan Al-Mukhtar. Demikian pula nasib Umar bin Sabah Asad. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dikatakan, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga mati dibunuh. Ia adalah komandan pasukan yang membunuh Al-Husain. Anaknya Hafiz juga ikut dibunuh. Sedangkan Sinan bin Anas, laki-laki yang dituduh sebagai pembunuh Al-Husain, lari dan menjadi buronan, namun rumahnya dirobohkan. Menurut catatan Ibnu Khaldun, Al-Mukhtar terus memburu para pembunuh Sayyidina Husain. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Ubaidullah bin Asad al-Juhani, Malik bin Nasir al-Kindi, dan Hamal bin Malik al-Muharibi, yaitu di wilayah Qadisiyah, ia langsung meringkus dan membunuh mereka. Dia langsung menangkap Ziyad bin Malik ad-Dubai, Imran bin Khalid al-Asari, Abdurrahman bin Abu Hashkah al-Bajali, dan Abdullah bin Qais al-Khawlani. Orang-orang ini yang dahulu merampas bahan pewarna pakaian yang dibawa Al-Husain. Al-Mukhtar lalu membunuh mereka semua. Abdullah atau Abdurrahman bin Tolhah dan Abdullah bin Wuhaib al-Hamdani juga ditangkap dan dibunuh. Utsman bin Khalid al-Juhani dan Abu Asma' Bishir bin Samit al-Qabisi juga bernasib sama. Keduanya terlibat dalam pembunuhan Abdurrahman bin Aqil dan merampas barang-barang miliknya. Setelah ditangkap, keduanya dibunuh dan dibakar. Dalam kitab Al-Muntazam Ibnu Jauzi
para pembunuh Sayyidina Husain terus diburu dan dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Jika si pelaku tidak ditemukan rumahnya, pasti dirobohkan. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia mulia yang wajib untuk kita jaga, kita ikuti, kita teladani, kita sayangi, dan kita muliakan. Janganlah kita sebagai umat muslim yang mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi menyimpan benci, bahkan memusuhi keturunannya, menyakiti anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya kita juga menyakiti Rasulullah. Dan jika kita menyakiti Rasulullah, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa diri kita. Satu gambaran penting untuk kita pahami, jika anak cucu keturunan kita disakiti oleh orang lain, bukankah kita juga akan merasa tersakiti? Dan apakah respon kita kepada yang menyakiti anak cucu kita juga akan baik? Pasti jawabannya tidak. Jika kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita sendiri menyakiti Rasulullah karena telah menyakiti anak cucu keturunannya, bisakah kita membayangkan bagaimana nasib kita di akhirat kelak? Ketika semua orang mengharapkan syafaat Rasulullah, apakah status kita diakui sebagai umat Rasulullah? Karena ketika masih hidup di dunia, kita menyakiti anak cucu keturunannya. Salah satu peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya adalah keturunannya. Maka sudah selayaknya anak cucu keturunan Rasulullah mendapat penghormatan dan rasa cinta seperti yang Rasulullah terima, sebagaimana anjuran dari sahabat termulia Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, cintailah Muhammad melalui cinta kepada para keturunannya, yaitu para ahlul bait, ibu dalam Islam sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mewajibkan seorang muslim untuk hormat dan mencintai kepada ahlul bait. Namun khusus bagi Rasulullah, penentuan keturunannya diambil dari putri kesayangannya, yakni Fatimah Zahra. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang memiliki arti, sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan setiap nabi dari sulbinya, dan Allah menjadikan keturunanku dari sulbi Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga pada kalian. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah ahlul baitku. Meskipun dalam riwayat Hakim disebutkan yang kedua adalah sunnahku, namun riwayat Imam Muslim diakui semua ulama lebih kuat dalam periwayatannya. Alhamdulillah, saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita sebagai hambanya yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahlul bait anak cucu keturunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa